Terima kasih Anda masih bersama Sang Aji TV. Saya Yosi Winosi. Dan juga di sini ada saya Olan tanpa OO. Bersama dengan Bapak Kabid Humas Polda DIY, Bapak Julianto. Seru ya kita ngobrolnya. Dan ini kan masih masa-masa yang luar biasa di tahun, anggap aja berkah 2021, Bapak. Benar. Bapak, kemarin ada sebuah rilis terkait misalnya PSBB nih, Pak. Banyak kita juga sempet di mana-mana trending nomor satu pembicaraan adalah seperti itu. Pak Yuli. Yang katanya kan, soalnya kan Jawa Bali ya, Yos ya. Ini lebih detail seperti apa, Pak Yuli? Tindakan dari kepolisian sendiri bagaimana, Pak Yuli? Iya, tentu kita harus mematuhi apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat sudah menggariskan bahwa tanggal 11 Januari sampai 24 Januari untuk wilayah Jawa Bali kan ada PSBB. Nah, cuman pengaturannya seperti apa, itu kan kita masih secara teknis. Misalnya kemarin disebutkan bahwa untuk perjalanan Jawa Bali masih akan diatur kemudian. Kalau tidak salah, dalam waktu dekat juga akan diatur di level provinsi. Nah, kita sama-sama menunggu. Nah, tapi tentu itu juga tidak akan jauh berbeda dengan yang sudah-sudah. Tidak akan jauh berbeda dengan yang sudah-sudah. Misalnya, seperti yang jelas misalnya, pembatasan tempat belajar misalnya. Berapa kapasitas yang bisa ditempati untuk belajar. Atau bahkan kalau tidak salah, mesti melaksanakan secara daring. Kemudian tempat usaha belanja, kalau tidak salah juga jam 19 sudah tutup. Nah, itu kan juga saya kira juga perlu pengaturan-pengaturan atau kesepakatan di level lokal yang harus kita ikuti bersama. Tentu ketika itu nanti ada pelanggaran dalam masa PSBB ini kan kita tidak terus semata-mata kepada penegakan hukum represif, tetapi lebih kepada teguran, pembinaan, itu yang lebih dulu. Karena ketika kita full melaksanakan penegakan hukum, katakanlah misalnya jika Anda tidak menggunakan masker maka Anda akan didenda. Ada pasal-pasal yang mengatakan seperti itu, ada peraturan-peraturan daerah yang mengatakan seperti itu. Tetapi itu kan juga bukan merupakan harga mati. Sekarang situasinya baru sulit. Saya kira ketika ya udahlah, kamu yang penting tidak melanggar lagi aturan, dan supaya ingat maka kamu nyapu dulu deh. Nah, misalnya seperti itu. Dan kami senantiasa harus melaksanakan himbauan-himbauan polisi meskipun personilnya juga terbatas, tapi kita harus tetap melaksanakan himbauan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 ini. Kemudian di 2021 ini kan kita sudah akan mulai vaksinasi. Ya, betul. Dan kebetulan di Jogja juga sudah datang tahap pertama. Ya. Dan ini informasinya adalah untuk tenaga kesehatan dulu. Nah, apakah TNI, Polri juga mendapatkan vaksin pada gelombang pertamanya atau tidak, kami sendiri juga belum tahu. Tapi sebenarnya kami berharap untuk bisa mendapatkan vaksin duluan juga. Karena kan kita ini rentan bertemu dengan masyarakat. Nah, walaupun memang kebijakan dari pimpinan, kebijakan nasional saya kira ya, untuk yang kantor bisa melaksanakan WFH. Dan ini juga kita atur di Polda juga kita atur siapa yang harus masuk setiap hari. Misalnya seperti saya juga harus masuk setiap hari nih, nggak boleh WFH saya, karena keberadaan saya harus diperlukan di kantor. Tapi ada staf-staf saya yang sehari masuk, artinya sehari masuk, kemudian sehari berikutnya dia melaksanakan bekerja dari rumah, bukan terus artinya libur, tidak, kita tetap melaksanakan. Kan ada pekerjaan yang tidak harus dilaksanakan di kantor. Gitu, Mbak Yosi. Kalau ini berarti sudah semakin bagaimana? Kemarin misalnya ada yang bukannya tidak tahu tapi belum tahu tentang tadi PSBB. Benar. Sudah mulai agak kegambar beberapa saat. Dan beliaunya tuh menjelaskannya memang
kayak tadi ya, objektif, dipercaya dan partisipasinya tuh nadanya adem dan nyamannya tuh dapat. Benar. Pak Yuli. Memang kan sahabat kita. Itu dia. Kan? Tapi selain juga mungkin ya tadi sudah disampaikan Pak Yuli, misalnya gini Bapak, di tahun 2021 ini, mungkin bisa di-sharingan juga bagaimana kayak semacam program kerja atau planning kedepannya dari timnya Pak Yuli yang ada di Polda DIY. Ya, memang program kerja yang ada di Polda, polisi ini kan bagiannya banyak banget ya. Banyak banget, mulai dari penyediaan personil, pengakhiran personil, kemudian program Harkam Tipmas, macam-macam. Semuanya mempunyai program kerja yang mesti bisa disampaikan kepada masyarakat. Nah, misalnya saya ambil contoh kecil. Di 2021 ini di dalam hal rekrutmen atau pengadaan personil ini juga sudah dimulai pendaftaran untuk SIPSS. Nah, kebetulan tanggal 7 sampai tanggal 24 kalau tidak salah itu masa pendaftaran untuk siapa yang akan mendaftarkan SIPSS. Ini adalah program dari SDM dalam rangka dalam rangka menambah personil, dalam rangka pembinaan personil. Ini salah satu programnya. Nah, nanti periode berikutnya adalah tesnya ini. Nah, maka pada kesempatan ini juga saya menyampaikan kepada masyarakat nih, kesempatan ini, mohon maaf ya Mbak Yosi, Mas Olan. Ini bagi masyarakat di manapun yang bisa melihat siaran televisi ini, silahkan bisa yang berminat, berkeinginan untuk bergabung dengan Polri menjadi personil sumber sarjana, silahkan mendaftarkan. Silahkan mendaftarkan, bisa datang ke kepolisian terdekat, mencari informasi atau buka di web. Kita punya web penerimaan Polri Go ID. Nanti silahkan dibuka di situ. Syarat-syaratnya apa? Yang jelas syaratnya adalah salah satunya adalah lulus sarjana. Nah, sarjana apa saja nanti di situ ada. Tinggal penempatannya mungkin ya Pak Yuli ya. Nah, nanti kalau sudah diterima, kemudian pendidikan baru penempatan. Belum terus penempatan. Ini kayaknya kesempatan bagus banget. Apalagi juga barusan sudah disoundingkan oleh Bapak Yuli. Satu soalnya gini Bapak, Mbak Yosi, saya dari kecil itu tapi ditentang oleh ayah saya. Cita-cita pasti polisi kan? Polwan. makanya polisi nggak boleh ya. Polwan tuh berarti Mbak Yosi gitu ya. Makanya kok ayah saya tuh agak bilang. Tadi apa Pak? SIPSS itu apa kepanjangannya Pak? SIPSS. Aku kok jadi lupa ya. Gara-gara cita-cita saya. Gara-gara Polwan. Jadi itu pendidikan untuk sumber perwira yang berasal dari sarjana. Itu. Ini bagus nih. Sumber perwira dari sarjana. Mungkin juga nanti dari tim Kulon Jogja kan tadi sudah beliau menyebutkan yang ada beberapa web atau juga link yang bisa penerimaan Polri Go ID. Penerimaan Polri Go ID. Langsung di situ. Kepoin di situ ya. Aduh, jadi tertarik banget nih. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Yos, kemarin ada yang WA banyak. Jadi mumpung ada Bapak Yuli, banyak yang pengen menanyakan. Yosi pun juga tadi list pertanyaannya berapa lembar tadi, ya kan? Tapi udah dijawab semua Pak Yuli waktu kita lagi lunch. Untung, waduh. Dan ini juga mohon maaf Pak Yuli, sebenarnya saking banyaknya pertanyaan-pertanyaan, mungkin untuk masyarakat, untuk keluarga Jogja yang sedang menyimak Sangaji TV, ada beberapa hotline atau nomor khusus yang bisa dihubungi kah untuk dari Humas Polda DIY? Ini kita baru benahin untuk saluran telepon yang bisa dikomunikasikan ke Polda. Memang baru kita benahin dari BIT TIK sedang membenahi untuk di 2021. Targetnya selesai. Nah, tetapi silahkan bisa berkomunikasi melalui media sosial kami. Selain di media sosialnya yang dikelola oleh BIT Humas, masing-masing Polres juga ada media sosial. Atau boleh juga, kadang-kadang orang ada yang nyangkut di medsos saya. Kadang-kadang ya urusan dinas, urusan pribadi, tapi ya it's okay, nggak ada masalah. Meskipun itu medsos pribadi, tetapi
ya kita pakai semaksimal mungkin untuk bisa melayani masyarakat. Tuh, Luar biasa ya. beliaunya sampai akun pribadi pun Betul, sampai yang banyak benar. tanya tentang kerjaan. Melayani masyarakat. Iya, Anje. Iya. Ini juga satu sisi yang luar biasa. Dan untuk menutup segmen ini karena kita tahu kesibukan beliau sangat luar biasa sekali. Bapak Yuli, nyuwun pangapunten, apa yang bisa disampaikan Bapak untuk juga yang sedang menyaksikan kita di Kulon Nuwun Betul, Jogjanya himbauan-himbauannya Pak Iya. Yuli. Saya kira ini di 2021 ini kaitannya dengan pandemi COVID-19 belum berakhir. Mari tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan dipenuhi, ikuti aturan, imun tubuh dipelihara yang baik, dan saya kira mari kita saling menjaga diri kita, tetangga kiri kanan kita support, kita jaga kamtipmasnya, situasinya, supaya ya di Jogja kita nih adem ayem saja. Saya kira gitu, Mbak Yosi, Mas Sesuai Aman. tagline kan ya, Olan ya, pas kita lagi bikin Kamtipmas Kamtipmas kondusif, kondusif, ya boleh. ya kan? Boleh. Masyarakat produktif. Ya boleh. Iya, Ya, itu kan. luar biasa Iya. kan? Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan, tapi ada staff dan dari kru, baik juga semuanya, sudah memberikan satu warning. Kesibukan beliau, soalnya habis ini, soalnya biasanya beliau juga kemana-mana juga, untuk bagaimana bersama dengan dari staff-staffnya. Kita juga menghargai sekali. Besok-besok tadi, kalau Anda sudah banyak sekali permintaan kita untuk untuk terupdate informasi berapa lama sekali, kita akan juga zoom bisa tadi yang seperti Iya. disampaikan Pak Betul. Yuli. Kita menantikan Pak Yuli ya. Atau untuk tidak kesini next. lagi. Siapa Ya. tahu melintas di Sangaji TV juga mampir sekaligus. Betul. Dan inilah bagaimana Bapak matur sembah nuwun untuk sudah mampir kersa wonten di Kulon Nuwun Jogja hari Iya. ini. Iya. Dan semoga selalu berkah buat Pak Yulianto dan kawan-kawan Amin. Polda DI. Amin. Tetap selalu jaga iman, imun, aman, biar Keamanan. aman. Iya. Aman Iya. kan? Kalau saya tuh punya iman, imun, aman, dan Y. Julianto. Nah, kita harus menjaga beliau juga soalnya. Demikian tadi untuk juga keluarga Jogja. Iya. Kita akan kembali lagi bersama di Kulon Nuwun Jogja. Monggo pinarak wonten mriki.